Hari ini Presiden ke-44 Amerika Barack Obama dan keluarga meninggalkan Indonesia setelah sekitar sepekan berlibur di Bali, Yogyakarta, Bogor, dan juga Jakarta. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Rosalina Smarantika. Alin, jam berapa tepatnya Obama dan keluarga mereka meninggalkan Indonesia? Ya, Alka, ini sekitar pukul 10:35 tadi rombongan yang membawa keluarga Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Hussein Obama ini tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Rombongan yang membawa Barack Obama beserta istrinya Michelle Obama dan juga kedua anaknya Sasha dan Malia ini langsung menuju ke Sasana Manggala Praja atau terminal VIP di Bandara Halim Perdana Kusuma ini, tempat jet pribadi jenis Gulfstream GVN 50JE milik keluarga Obama ini terparkir. Dan baru saja sekitar 10 menit yang lalu atau sekitar pukul 10:55 waktu Indonesia Barat, pesawat jet pribadi milik Obama ini take off atau lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma, tepatnya ini dari terminal VIP Sasana Manggala Praja. Dan tidak hanya rombongan pengamanan yang mengiringi kepergian atau keberangkatan Obama beserta dengan keluarga dari Halim Perdana Kusuma ini, namun kami juga melihat tadi ada Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat yang mengiringi kepergian Obama dan keluarga, serta ada juga Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana yang menyertai keberangkatan Obama dan keluarga dari Jakarta menuju ke destinasi berikutnya. Alka. Ya, Alin, apakah Obama dijadwalkan langsung pulang ke Amerika atau ada agenda lain? Ya, Alka, ini berdasarkan informasi yang kami terima, keberangkatan ataupun kedatangan Obama dan keluarga di Asia ini dalam rangka libur panjang keliling Asia selain Indonesia, ini sudah ke Bali, ke Yogyakarta, dan juga Bogor serta Jakarta. Obama beserta keluarga dijadwalkan akan menuju ke Seoul, Korea Selatan, tidak pulang langsung menuju ke Amerika begitu. Jadi Obama beserta dengan anak dan istrinya ini akan melanjutkan libur panjang di Asia Tenggara ini menuju ke Korea Selatan selanjutnya setelah dari Jakarta. Alka. Baik, Rosalina Smarantika melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat siang pemirsa, Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama menyampaikan pidato kunci dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-4. Obama mengajak masyarakat Indonesia untuk turut serta menjaga perdamaian dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Putri Lukman langsung dari kawasan Kota Kasablanka, Jakarta. Putri, apa saja yang disampaikan Obama dalam Kongres Diaspora Indonesia? Globalisasi dan juga pluralisme menjadi pidato yang disampaikan oleh Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-4 yang digelar di Jakarta Selatan. Begitu meriah sambutan dari para tamu dan juga undangan ketika Obama naik ke panggung dan menyampaikan sambutannya. Khususnya Obama menceritakan bahwa ia begitu khawatir mengenai kasus intoleransi dan juga ketidaksetaraan yang terjadi di dunia. Kemudian Obama mengajak kepada seluruh tamu dan juga diaspora Indonesia yang hadir dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-4 hari ini untuk turut serta menjaga perdamaian dunia. Bagaimana Obama menceritakan bahwa toleransi pun terlihat di keluarganya, mulai dari ayah tirinya yang beragama Islam, ia yang beragama Kristen, serta memiliki saudara-saudara yang beragama Hindu dan Buddha, mampu menjaga toleransi di dalam keluarganya. Hal ini pula yang diajak oleh Obama, khususnya kepada para tamu dan juga diaspora. Salah satunya menurut Obama yang bisa diantisipasi dan menjadi penanggulangan kasus toleransi dan juga intoleransi maksud kami, dan juga ketidaksetaraan adalah melalui bidang ekonomi yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Obama juga menceritakan bahwa bagaimana kehidupan antara agama Islam dan juga Kristen begitu bisa berdampingan, seperti contohnya masjid dan juga gereja yang bisa bersebelahan. Kemudian ini juga menjadi contoh yang ada di Jakarta, misalnya saja di
Masjid Istiqlal dan juga katedral. Selain mengenai kasus intoleransi dan juga ketidaksetaraan, Barack Obama dalam sambutannya, khususnya di pidato kunci Kongres Diaspora Indonesia keempat, Obama serta juga menceritakan bagaimana climate issue yang menjadi perhatiannya sejak ia menjabat sebelum ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, dan ia pun juga mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan juga di dunia untuk turut serta bekerja sama. Tadi setelah selesai mendengarkan pidato kunci dan juga tanya jawab antara Dewan Kehormatan Indonesia Diaspora, yakni Dino Patijalal dan juga Barack Obama yang sempat tadi ada tanya jawab, begitu masyarakat yang juga hadir, baik dari Menteri Kabinet Kerja, kemudian juga undangan, serta ada dari umum, begitu menyambut positif dan menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Obama ini menjadikan tanggapan yang begitu positif dan harapannya bisa turut serta Indonesia dalam memerangi intoleransi tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia, dan ini membawa dampak positif bagaimanapun kehadiran dari Barack Obama ke Indonesia, serta diharapkan akan meningkatkan pariwisata Indonesia di kancah internasional. Dan berikut adalah pernyataan Barack Obama dalam Kongres Diaspora Indonesia keempat. It's symbolized by mosques and temples and churches beside each other and people living alongside each other in peace and respect and harmony. That spirit is one of the most defining things about Indonesia. It is one of the most important characteristics to set as an example for other Muslim countries around the world. Bhinneka Tunggal Ika. Zakia, Kongres Diaspora Indonesia keempat saat ini masih berlangsung. Ada sejumlah Menteri Kabinet Kerja yang juga turut hadir menyampaikan sambutan dan juga arahan kepada tidak hanya diaspora namun juga ada undangan yang bisa mendengarkan apa yang disampaikan beberapa Menteri Kabinet Kerja. Misalnya saja akan ada Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Wakil Menteri SDM Archandra Tahar juga akan turut serta dalam acara Kongres Diaspora Indonesia keempat. Zakia. Baik, Putri Lukman, terima kasih atas informasi Anda. Menyampaikan pidato dalam pembukaan Kongres Indonesian Diaspora Network Global di hadapan ribuan diaspora Indonesia di Jakarta. Dalam pidatonya, Obama menyampaikan 4 hal penting, diantaranya mengenai toleransi, demokrasi, dan pluralisme. Selama 1 jam, Obama berpidato di hadapan ribuan diaspora Indonesia dan undangan. Dalam pidato bertema globalisasi dan pluralisme, Obama mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kasus intoleransi dan ketidaksetaraan. Dalam kesempatan itu, Obama juga sempat memuji toleransi warga Indonesia di tengah multikulturalisme. It's enshrined in Indonesia's constitution. It's symbolized by mosques and temples and churches beside each other and people living alongside each other in peace and respect and harmony. That spirit is one of the most defining things about Indonesia. It is one of the most important characteristics to set as an example for other Muslim countries around the world. Bhinneka Tunggal Ika. In diversity. Pidato Obama hari ini menjadi pidato pertamanya di Asia semenjak tidak lagi menduduk kursi Presiden Amerika Serikat. Ketua Board of Trustees Indonesian Diaspora Network Global, Dino Patijalal mengatakan, animo diaspora dan masyarakat untuk mendengarkan pidato Obama begitu besar. Kedatangan Obama dipastikan membawa dampak positif bagi Indonesia. Tentu meningkatkan profil kita dan di mata rakyat di tanah air mereka tahu bahwa Indonesia itu ada diaspora yang dinamis yang besar. Nggak ada dampak karena dia akan setiap mantan presiden bebas pergi kemana aja untuk memberikan speech dimanapun. Ya, saya kira ini masalahnya bukan politis begitu. Latar belakang politik saya kira enggak. Ini adalah lanjutan karena memang Pak Presiden Obama waktu itu yang tahu benar mengenai penyelenggaraan diaspora ini. Kongres Diaspora Indonesia keempat digelar di Casablanca Hall, Jakarta pada 1 hingga 4 Juli 2017.
Anggota diaspora Indonesia sendiri tersebar di 5 benua. Diaspora Indonesia berlatar belakang seniman, olahragawan, ilmuwan, profesional, hingga tokoh agama. Tim Liputan Metro TV. Indonesia kembali digelar, sedikitnya 4.000 orang hadir dalam acara yang turut dihadiri Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama. Ya, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Putri Lukman dari kawasan kota Casablanca. Kita langsung ke sana. Putri, siapa saja yang hadir dalam acara diaspora kali ini? Selamat siang Arka dan juga Zakia. Sedikitnya ada 4.000 peserta diaspora Indonesia yang hadir dalam Kongres Diaspora keempat yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Sejumlah Menteri Kabinet Kerja juga tampak hadir. Tadi kami melihat kedatangan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya, serta Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan yang juga merupakan mantan diaspora Indonesia. Saat ini pidato kunci dari Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama sudah disampaikan. Ini merupakan acara yang menarik dan ditunggu-tunggu oleh para tamu undangan serta diaspora Indonesia yang datang ke acara yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun acara ini begitu privat atau privacy dan hanya bisa diambil atau disaksikan langsung oleh para peserta serta undangan. Kami dari awak media tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan, hanya bisa melihat langsung melalui layar kaca yang disediakan oleh pihak panitia. Tadi dari teman-teman yang sempat juga berada di dalam ruangan sempat menyatakan atau menyampaikan apa saja yang disampaikan oleh Barack Obama dalam pidato kuncinya. Di awal tadi Barack Obama sempat menyampaikan terima kasih dan selamat pagi dalam bahasa Indonesia. Kemudian pidato Obama ini disampaikan dalam bahasa Inggris. Obama sempat menyatakan bagaimana ia bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kemarin, dan ia mengatakan bahwa sosok dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memiliki sosok yang sederhana, pekerja keras, dan ingin membangun Indonesia. Dalam pidatonya, Barack Obama yang mengambil tema mengenai globalisasi dan pluralisme Indonesia atau Obama mengajak Indonesia untuk turut serta mengatasi intoleransi di Indonesia, karena menurut Obama ini menjadi perhatian seluruh negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia, yang ia ajak untuk juga memberantas intoleransi. Bagaimana diaspora Indonesia saat ini pun sudah harus ikut serta dalam membangun Indonesia ke depan. Dan dikatakan pula oleh Obama bahwa ada beberapa hal yang bisa Indonesia baik yang ada di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Acara ini akan berlangsung hingga 4 hari ke depan dan banyak sekali keynote speaker yang akan menyampaikan arahan atau sambutan baik dari Menteri Kabinet Kerja maupun manfaatnya tentu meningkatkan profil kita dan di mata rakyat di tanah air mereka tahu bahwa Indonesia itu ada diaspora yang dinamis yang besar gitu. Wah, Obama saya prediksi akan menjadi world statesman, negarawan dunia. Jadi dari para pemimpin dunia yang lengser, beliau akan tetap maju memberikan semangat, masukan dan advokasi terhadap isu-isu penting, climate change, perdamaian dunia dan lain sebagainya. Jadi tentu beliau akan menjadi mitra bagi politik luar negeri Indonesia yang sangat baik. Baik, Putri Lukman melaporkan langsung dari kawasan Casablanca, Jakarta Selatan. Terima kasih. Orang narasumber ada Monik Patricia, panitia dari Konvensi Diaspora Indonesia 2017, dan Tania Gunadi, salah satu selebritis dari diaspora Indonesia. Sebelum ke Tania, kita ke Bu Patricia dulu. Ibu Monik ya, disapa demikian. Ibu, ada Obama Session di dalam sebagai puncak acara dan ini di awal. Begitu banyak animonya. Tetapi agenda-agenda lainnya akan seperti apa sepanjang hari ini? Nah, sesudah acara konvensi dan special session dari Pak Presiden Obama, kemudian kami ada parallel session di ruangan-ruangan yang tersebar di kota Casablanca ini.
dan berbagai topik yang diberikan mengenai bisnis misalnya, lalu ada mengenai energi, mengenai bagaimana peran diaspora di Indonesia, nasionalisme, dan juga ada beberapa dari Madagaskar, dari itu yang mereka merupakan diaspora Indonesia yang benar-benar cinta Indonesia, dan setiap kali ketika kongres mereka hadir. Ketika kongres mereka hadir, ya. Ibu, apakah kalau tadi disebutkan oleh banyak netizen, kami sempat membrowsing bahwa ini salah satu yang terbesar, apakah demikian? Ya, benar sekali, karena CID pertama tentunya dideklarasikan di Los Angeles, itu juga cukup besar. Kemudian CID 2 itu adalah diaspora to diaspora. Kemudian itu juga ada kira-kira ada sekitar 7.000 orang, ya. Lalu diaspora to government 2 tahun lalu, dan sekarang ada diaspora to public. Ya, jadi hampir 10.000 orang. Kami juga sangat bersyukur dan terima kasih begitu banyak animo ingin mengetahui bagaimana diaspora Indonesia berperan di negara kita masing-masing tinggal, ya. Dan bahwa bukan hanya kita sebagai duta-duta juga membantu duta besar, tapi juga kami mau memberikan banyak hal kepada bangsa kami di Indonesia. Sumbangsi kami misalnya dari health, dari Livable City, lalu kita juga ada program Homecoming Talent di mana kita mau mendatangkan kami punya diaspora Indonesia yang lulusan-lulusan dari luar untuk juga mau bekerja di sini. Itu yang paling menarik ya, bisnis, ekonomi, dan kita maju bersama ya, sesuai dengan temanya kali ini. Ibu Monik, saya tahan dulu, saya ke Tania sebentar. Tania, seberapa antusias Anda sebagai member of Diaspora Indonesia untuk acara kali ini? Oh, antusias sekali. Udah dari kemarin udah nyampe, udah senang, udah ngeliat-liat, ikutan rehearsal. Pokoknya kayaknya yang tahun ini bakal paling asik ya Bu ya. Okay. Ikutan rehearsal, berarti nanti perform juga? Ya, aku dansa, menyanyi, no, just kidding. Kalau aku nyanyi semua kabur. Tetapi kami mendengar ada seperti deklarasi. Tania juga ikut di dalam deklarasi diaspora ini atau akan melihat deklarasi? Saya nanti ikutan untuk yang acara segmen saya diaspora, dan nanti aku ada di panel di main hall sama 3 orang lainnya. Itu dia, ada hashtag saya diaspora gitu. Tania boleh jelaskan sedikit, itu akan menjadi testimoni seperti apa? Jadi maksudnya ada 10 orang, nanti kita akan bicara misalnya kita dari mana, jangan dikasih tau dulu ya. Udah gitu, apa yang dibanggakan oleh kita sebagai orang Indonesia di luar negeri. Oke, bicara soal bisnis atau how hanya 30 detik, tapi how to develop. Jadi di sini masih punya 1 menit, mungkin Tania bisa menjelaskan di luar negeri sana, di tempat Tania stay saat ini, tengah melakukan proyek apa ke depan? Oh, saya mah semua dikerjain, pokoknya ikutan. Oke. Saya sekarang udah di season kedua ngerjain ini untuk Disney Channel, judulnya Pen Zero, dan itu ada 70 episode, nanti keluar Juli 4. Oke, kita sekalian promosi ya di Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan. Ibu Monik, Tania, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan, dan Obama Session akan segera dimulai. Tentunya Ibu Monik harus berada di sana. Terima kasih banyak sekali lagi waktunya, dan sukses untuk agenda kali ini. Dan Naila serta pemirsa Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan, begitu banyak agenda hari ini, tidak hanya sekedar konvensi dan juga Obama Session yang paling ditunggu di awal agenda Kongres Diaspora Indonesia 2017. Saya ingatkan juga bahwa Diaspora Go Public ini atau To Public ini juga akan ada konsernya mulai jam 7 malam nanti atau pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat hari ini, Sabtu 1 Juli 2017, itu menghadirkan sejumlah artis-artis dan musisi Indonesia yang juga bagian dari Diaspora Indonesia. Ada Maudy Ayunda, ada Anggun C. Sasmi, juga ada sejumlah artis-artis lain, termasuk Judika juga akan hadir di sini bersama dengan agenda dari Konvensi Diaspora Indonesia 2017. Demikian sementara yang bisa kami sampaikan dari area Diaspora Indonesia Kongres 2017. Dan nanti Naila Husna masih akan terus melanjutkan sejumlah informasi dalam Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan. Kami masih punya ragam informasi mulai dari arus mudik dan arus balik lebaran. Kemudian juga untuk kuliner, kami juga punya segmen baru hari ini dan banyak informasi.